أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat untuk diri sendiri dan untuk hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, meninggalkan
segala larangannya. Karena Allah menjanji wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah rahimakumullah. Salah satu ciri orang yang beriman adalah istighraqul waqt. Orang-orang yang pandai menggunakan waktu, orang-orang yang selalu menghargai waktu. Mengelamatan dan kecelakaan seorang manusia. Waktu juga yang menentukan kegagalan, suksesan seorang manusia. Maka Al-Quran banyak sekali menyebut tentang waktu, demikian pula hadis dengan berbagai macam versinya. Di antaranya adalah Allah pun banyak bersumpah atas nama waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi waktu dalam kehidupan seorang mukmin. Sehingga Allah kadang bersumpah atas nama waktu dan menyebut demi matahari, demi bulan, demi malam, demi siang, wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla. Demi waktu fajar, wal fajr, wal lailin ashr. Demi waktu duha, wad duha, wal laili idza saja. Dan begitu pentingnya waktu sampai ada satu surah khusus tentang waktu. Namanya wal ashr. Al ashr surah demi masa atau surah tentang waktu. Dengan demikian maka dapat kita simpulkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan seorang muslim. Dan dialah yang akan membuat kita rugi atau untung di dunia dan di akhirat kelak. Allah pun berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, semua manusia berada dalam kerugian. Seluruh manusia rugi kata Allah, kecuali tentu bagi orang punya 3 karakter pada ayat berikutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, waktu juga adalah amanat, titipan Allah kepada kita yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah akan meminta pada kita pertanggungjawaban tentang waktu yang kita miliki yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnah, wa an jismihi fima ablah, atau wa an syababihi fima ablah, wa an ilmihi fima fa'al bihi, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah. Ada 4 pertanyaan yang akan kita hadapi nanti di akhirat kelak. Di antaranya tentang waktu. Yang pertama tentang umur kita, usia kita, waktu hidup kita di muka bumi ini. Allah akan tanya, kemana kita habiskan umur kita? Kemana kita habiskan waktu kita selama kita hidup di muka bumi ini? Karena waktu titipan dari Allah untuk kita sekalian. Kemana masa mudamu kau habiskan kata Allah? Untuk apa kau gunakan anggota badanmu? Akal, anggota badan, mata, telinga, mulut, hati, kaki, semuanya akan ditanya pada hari kiamat, termasuk ilmu kita dan harta kita. Dengan harta ada 2 pertanyaan, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Dengan demikian jelas sekali bahwa waktu adalah titipan dari Allah yang akan ditanya pada hari kiamat. Kemana kita habiskan, untuk apa tergunakan waktu kita di muka bumi ini. Maka dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 3 barangkali Allah menjelaskan bahwa salah satu indikator orang mukmin yang beruntung, orang mukmin yang selamat dengan waktunya adalah orang-orang yang produktif, yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Allah jelaskan karakternya pada ayat 2 sampai ayat
9. Ayat 3-nya Allah berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman yang beruntung itu adalah orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Orang yang produktif dengan waktunya. Setiap saat, setiap waktu ada selalu penambahan amal soleh. Penambahan ibadah dengan waktu yang dia miliki di muka bumi ini. Dengan demikian, rahimakumullah, maka saya katakan tadi, waktu menentukan apakah kita nanti termasuk orang-orang yang gagal dalam hidup atau orang-orang yang sukses dalam hidup. Waktu menentukan apakah kita termasuk orang-orang yang bahagia atau orang-orang yang celaka dengan waktu. Waktu menentukan apakah kita akan masuk ke surganya Allah nanti atau sebaliknya kita akan masuk ke nerakanya. Naudzubillah min dzalik. Itulah sebabnya maka Allah wanti-wanti pada kita, jangan kita sia-siakan waktu. Maka untuk itu apa kewajiban kita terhadap waktu? Yang pertama, mari kita isi waktu kita, umur kita dengan iman dan Islam. Maka Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, di ujung ayat itu Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan iman dan Islam, tunduk patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dengan iman, kita hidup dengan Islam, kita pun meninggal dunia membawa iman dan Islam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan waktu kita kecuali kita landasi hidup kita, waktu kita, umur kita dengan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tak akan pernah rugi adalah sebagaimana firman Allah tadi dalam surah Al-Asr ayat 2-nya, ayat 3-nya, illalladzina amanu. Ketika ayat itu mengatakan ada yang tidak rugi. Siapa mereka? Illalladzina amanu, yang mengisi hidupnya, mengisi umurnya, mengisi waktunya dengan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hidup adalah iman, hidup adalah akidah, hidup adalah tauhid. Jangan sampai kita lewatkan hidup kita tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebarkan kebaikan-kebaikan. Tidak ada waktu tanpa amal soleh. Tidak ada waktu tanpa kebaikan. Karena waktu adalah iman dan amal soleh. The time is iman dan amal soleh tentu. Bagi kita, hidup adalah ibadah. Hidup adalah amal soleh. Hidup adalah berbuat kebaikan-kebaikan. Setiap saat, setiap detik. Jangan ada jeda dalam berbuat amal soleh. Dalam berbuat kebaikan. Karena Allah juga ladzina amanu wa amilus solihah. Orang yang tak akan pernah rugi adalah orang yang beriman, yang mengisi hidupnya dengan iman dan dengan amal soleh. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, sesungguhnya hidup ini, hidup dan mati bahkan adalah ujian untuk dinilai oleh Allah siapa yang baik amal solehnya. Bukan siapa yang tinggi jabatannya, bukan siapa yang panjang titelnya, tapi Allah akan melihat siapa yang baik amal perbuatannya. Yang terbaik amal solehnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, kata Allah. Siapa yang paling baik amal buatannya? Ahsanu amal. Dikaitkan dengan surah Al-Kahfi ayat 7. Allah pun berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah menciptakan semua kekayaan yang ada di muka bumi ini. Ada emas, ada perak, ada bauksit barangkali, ada timah,
ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada mutiara, dan lain sebagainya. Semuanya Allah ciptakan untuk manusia. Untuk Allah ciptakan. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amal solehnya. Allah akan melihat amal soleh kita. Iman kita. Bukan pangkat kita. Bukan jabatan kita. Bukan aksesoris keduniaan kita. Yang Allah lihat adalah iman dan amal soleh. Itulah yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Kahfi 108, 107. Dan Al-Kahfi 110. Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Yang ketiga, hadirin mari kita gunakan waktu kita, umur kita, masa yang kita miliki saat ini di dunia untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Apa yang telah kita perbuat dalam hidup ini? Apa yang telah kita manfaatkan dalam hidup ini? Apakah harta kita bermanfaat buat umat, buat orang lain? Apakah ilmu kita bermanfaat buat orang lain? Apakah jabatan kita bermanfaat buat masyarakat dan umat manusia? Apakah kekuatan kita melindungi yang lemah? Dan lain sebagainya. Mari kita lihat. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah 148. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba untuk jujur, berlomba-lomba untuk amanah, berlomba-lomba untuk jadi orang baik, berlomba-lomba untuk jadi orang bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Dan yang keempat, rahimakumullah, mari kita isi waktu kita, isi usia kita, isi juga umur kita dengan terus selalu kita membekali diri untuk akhirat. Hidup dunia sementara, ada masanya kita ini meninggalkan dunia yang fana ini. Dan kematian itu datang tiba-tiba. Dia tidak pandang bulu. Bisa datang pada yang muda duluan atau sebaliknya. Bisa ketika sehat juga tiba-tiba meninggal dunia. Maka berbekalah. Dalam surah Al-Baqarah 197, Allah menyatakan pada tersebut, watazawwadu. Berbekalah kalian wahai hamba-hambaku. Fa inna, sesungguhnya khair azad at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Apakah ketika kita meninggal dunia secara fisik, mobil kita bawa, tentu amal yang kita bawa, bukan fisiknya. Fisiknya kita tinggalkan untuk ahli waris. Yang kita gunakan keranda, mungkin ambulan kalau jauh. Mobilnya dipakai oleh keluarga, oleh orang lain barangkali. Ketika kita punya tanah, mungkin ribuan hektaran, toh yang digunakan pada akhirnya fisiknya adalah selebar dan sepanjang badan kita. Itu pun kadang-kadang bukan tanah kita. Tanah kita untuk ahli waris. Kalau kita juga punya nama besar, jabatan, pangkat, titel, ujungnya disebut dengan almarhum. Semua keduniaan itu kita tinggalkan. Tapi yang akan langgang adalah tentu takwa kita kepada Allah. Sodakoh kita, kesalehan kita. Maka ketika Israel datang menjemput kita, orang tersebut mengatakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, tangguhkanlah sebentar saja ajalku ini. Tangguhkan
ya Allah, sebentar ajalku ini, agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih lapang, mumpung kita masih bisa kesempatan, jangan sia-siakan umur kita. Jangan sia-siakan waktu kita. Nah, waktu yang lalu tidak akan pernah kembali di masa akan datang. Lantar ji'al ayyamul lati mabot. Tidak akan pernah kembali waktu-waktu yang lalu untuk masa depan kita. Karena waktu ada 3 macam. Zamanul madi, waktu yang lalu. Zamanul hal, waktu sekarang. Dan zamanul mustaqbal, waktu yang akan datang. Jadikan pelajaran waktu yang lalu. Muhasabah waktu yang lalu. Apakah banyak maksiatnya, banyak taatnya, banyak dosanya, banyak bekal kebaikannya, atau kita justru menjadi orang-orang yang merugi nanti. Untuk itulah, waktu dijadikan ibrah waktu yang lalu, mari kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk waktu yang akan datang. Dan Rasul mengatakan, ya Abadzar, jadidis safina, fa'inal bahru amik, wa khuji zada kamila, fa'inas safar ba'id, wa khaffifil himla, fa'inal aqabah kaud, wa khlisil amal, fa'ina naqid basir. Wahai Abu Dzar, perbaikilah perahumu, karena lautan sangat dalam. Perbanyak bekalmu, karena jalan kau tempuh sangat jauh. Ada alam dunia, ada alam barzah, ada nanti fase yaumul ba'tsi, yaumul hasyri, yaumul mizan, yaumul sirat, yaumul jaza. Masih jauh perjalanan kita. Perbanyak bekalmu wahai Abu Dzar, sehingga engkau ketika menghadap Allah sudah banyak bekalmu dan menjadi orang yang selamat di akhirat kelak. Ringan bawaanmu, karena jalan sangat terjal. Umur bawaan, harta bawaan, jabatan bawaan, semua bawaan kita ringan. Dengan cara meningkatkan ketaatan kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beramal soleh terus dalam hidup ini. Jangan jeda untuk berbuat baik sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam beramal sehingga semua kesalehan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, yang terakhir ini, mari Bapak-bapak rahimakumullah, kita persiapkan untuk hari esok di mana kita tidak akan ada lagi waktu itu manfaat kecuali iman dan amal soleh, iman dan takwa kita, dan iman dan ibadah kita kepada Allah. Maka untuk itu, waktu yang kita miliki jangan kita sia-siakan. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, dan bertobat kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Semoga Allah senantiasa memberikan pada antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa ikuna'ati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala
an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allahumma kfina wasrif anna syarra zalimin wa makral makirin wa syarra masaibi dunya waddin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khajalal muslimin. Allahumma adfa' annal ba wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'amah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar.